Kimia unsur transisi periode keempat. Video sebelumnya sudah membahas mengenai unsur periode ketiga. Nah, kali ini kita akan membahas tentang unsur transisi periode keempat. Seperti biasa, kita simak yang berikut ini. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini yakni 3.8, di mana menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisika dan kimia, manfaat, dampak, dan proses pembuatan unsur-unsur periode ketiga dan unsur transisi periode keempat. Khususnya kali ini kita akan membahas tentang unsur transisi periode keempat. Nah, indikator pencapaian kompetensi kali ini yang pertama adalah menjelaskan contoh manfaat unsur-unsur transisi periode keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis kecenderungan sifat fisika dan kimia unsur-unsur transisi periode keempat. Yang ketiga, menganalisis kelimpahan unsur-unsur transisi periode keempat di alam. Yang keempat, menjelaskan proses pembuatan unsur-unsur transisi periode keempat. Dan yang terakhir, menganalisis manfaat dan dampak penggunaan unsur-unsur transisi periode keempat. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan contoh manfaat unsur-unsur transisi periode keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menganalisis kecenderungan sifat fisika dan kimia unsur-unsur transisi periode keempat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kelimpahan unsur-unsur transisi periode keempat di alam. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan proses pembuatan unsur-unsur transisi periode keempat. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis manfaat dan dampak penggunaan unsur-unsur transisi periode keempat. Tahukah sobat, belakangan ini tren penggunaan sedotan stainless steel cukup populer di kalangan masyarakat. Hal ini karena dinilai praktis dan dapat mengurangi sampah sedotan plastik. Oh iya sobat, ternyata sedotan stainless steel ini terbuat dari paduan unsur-unsur logam transisi periode keempat seperti mangan, kromium, nikel, dan unsur lainnya yakni silikon dan karbon. Hal ini karena paduan ini dinilai tahan korosi. Kemudian keunggulan yang kedua, tidak mudah rusak. Yang ketiga, tahan lama. Dan yang terakhir, aman digunakan. Lalu, apa sih unsur transisi periode keempat? Unsur transisi periode keempat adalah unsur-unsur yang pengisian elektronnya berakhir pada orbital-orbital di 10-3D dalam tabel sistem periodik unsur-unsur transisi yang terletak pada blok D. Nah, adapun unsur-unsur ini terdiri dari skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobal, nikel, tembaga, dan zinc. Dilihat dari tabel sistem periodik unsur, letak dari unsur-unsur transisi periode keempat ini berada di periode keempat di antara golongan 2A dan 3A. Sifat fisika dan sifat kimia unsur transisi periode keempat. Yang pertama adalah konfigurasi elektronnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengisian elektron dari unsur tersebut berakhir di subkulit 3D. Nah, untuk mencapai kestabilan, unsur-unsur ini melepaskan elektron membentuk ion dalam jumlah yang berbeda-beda. Yang kedua adalah sifat logam, di mana sifat logam dari unsur transisi periode keempat ini lebih kuat jika dibandingkan dengan sifat logam dari golongan utama. Nah, hal ini disebabkan unsur-unsur transisi periode keempat ini terdapat lebih banyak elektron bebas dalam orbital D yang tidak berpasangan. Sifat yang ketiga adalah bilangan oksidasi. Logam transisi periode keempat ini memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1 seperti besi dan kobal. Nah, kecuali skandium dan zinc.
Sifat yang keempat adalah titik didih dan titik leleh, di mana titik didih dan titik leleh dari unsur-unsur transisi periode keempat ini cenderung tinggi. Hal ini disebabkan karena unsur-unsur ini memiliki ikatan logam antar atom yang kuat. Sifat yang kelima adalah sifat magnetik, di mana sebagian besar senyawanya bersifat paramagnetik. Hal ini disebabkan karena adanya elektron yang tidak berpasangan. Nah, sifat yang keenam adalah daya hantar panas dan listrik, di mana unsur-unsur ini mempunyai daya hantar panas dan listrik yang baik. Sifat yang ketujuh adalah ion transisi berwarna. Berbeda dengan unsur-unsur logam alkali dan alkali tanah, pada umumnya ion transisi membentuk senyawa berwarna. Dalam hal ini, senyawa dari unsur transisi periode keempat ini umumnya berwarna, baik dalam keadaan padat maupun dalam bentuk larutan. Sifat yang ke-8 adalah senyawa kompleks, di mana unsur-unsur transisi periode keempat ini dapat membentuk senyawa kompleks atau ion senyawa koordinasi. Selanjutnya adalah kelimpahan unsur transisi periode keempat. Adapun dilihat dari tabel dapat disimpulkan bahwa unsur besi memiliki kelimpahan paling banyak di antara unsur transisi periode keempat lainnya. Untuk lebih lengkap lagi, yuk kita intip video selanjutnya.